Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Permasalahan KM 50 itu sekarang sedang berusaha untuk terus-menerus diangkat ya. Dan mudah-mudahan Anda yang menonton video ini tergerak hatinya untuk sekedar like atau share video ini atau komentar di video ini supaya algoritma itu naik. Jadi permasalahan seperti ini baru akan mendapatkan atensi yang serius apabila ruang publik memang dipenuhi oleh masalah ini. Nah, selama ruang publik itu tidak berisik di dalam permasalahan KM 50, maka selama itu pula tekanan terhadap para penegak hukum tidak akan terjadi. Kita sudah tahu ya bahwa Habib Rizik itu secara terang-terangan menunjuk Jokowi dan Dudung itu terlibat baik langsung ataupun tidak di dalam permasalahan KM 50 ini. Nah, sekarang kita akan menyaksikan video dari Madilog yang mana diklaim di sini bahwa Madilog itu menampilkan saksi utama saat kejadian KM 50. Nah, ini ya saya katakan klaim karena memang orangnya juga ditutup dan ini patut mendapatkan perhatian penuh supaya memang ada pembuktian. Karena dari apa yang saya ketahui, Habib Rizik itu sudah melaporkan atau sudah melayangkan laporan-laporan terhadap kepolisian, cuman sampai saat ini yang mana itu sudah berlangsung bertahun-tahun tidak ada tanggapannya. Nah, ini juga tidak terlepas dari abainya tanggapan dari pihak-pihak yang dituduh, yaitu Jokowi dan Dudung, yang mana mereka itu sebetulnya sedang dipermalukan di hadapan publik. Tetapi anehnya mereka itu tidak bereaksi, tidak merespon. Nah, keabsenan merespon ini saya melihat itu terjadi karena ketakutan dari mereka. Karena apabila mereka merespon, maka akan lebih besar lagi algoritma membicarakan permasalahan KM 50 ini dan akan naik permasalahannya. Nah, cuman ya mau heran juga gimana ya, mereka itu atasannya para termul, jadi ya heran tapi tidak heran juga. Cuman ala kulihal ya, mereka itu si Jokowi kemudian si Dudung itu orang-orang yang tidak mau tercederai image di hadapan publiknya itu. Sampai-sampai kemarin waktu si Dudung dikatakan bertanggung jawab atas perkataan Pak Prabowo, yaitu kabur ke Yaman begitu, dia kan tidak menerima, dia melakukan klarifikasi. Tapi saat dituduh secara frontal sebagai pembunuh, dia tidak mau mengklarifikasi. Lah ini kan aneh. Termasuk juga Jokowi ya. Jadi saat ijazahnya itu dipermasalahkan, dia itu sampai menyewa lah, katakan meng-hire begitu ya, merekrut para termul, kemudian merekrut pengacara. Tetapi dalam permasalahan yang lebih serius seperti ini dia enggan berbicara. Nah, ini menunjukkan hal ya, ketakutan kalau dari apa yang saya baca. Nah, jadi sekali lagi sudilah kiranya para penonton ini untuk sedikit banyak ikut andil di dalam menaikkan permasalahan ini di dalam algoritma begitu. Nah, ini kita akan saksikan dari Madilog apa sih sebetulnya yang saat itu terjadi ya. Dan saya sudah menyaksikan sebagian kecilnya saja dan saya memutuskan untuk mereaksi ini karena yang dihadirkan itu sepertinya betul-betul mengetahui. Jadi ini adalah klaim yang kuat bahwa yang bersangkutan ini memang mengalami saat itu, ini saksi hidup bagaimana KM 50 itu terjadi. Dan sebuah bangsa apabila mereka itu sudah mengecilkan peran nyawa bangsanya, begitu anak bangsanya, itu akan sangat sulit menjadi bangsa yang besar. Kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Margi Sarif hadir kembali menemani Anda, dan di episode kali ini kami akan berbincang dengan narasumber yang merupakan saksi mata langsung peristiwa tragedi KM 50 yang terjadi pada 7 Desember tahun 2020 yang lalu, yang menewaskan 6 Laskar Front Pembela Islam atau FPI. Sudah 6 Narasumber tahun. kami merupakan bagian dari rombongan Laskar FPI yang turut mengawal Habib Rizik Syihab ketika tragedi tersebut terjadi. Apa yang sebenarnya terjadi dalam peristiwa tersebut? Kita akan langsung sapa saja narasumber kami yang namanya kami samarkan. Yang pertama saya sapa ada
Bang Jameson. Bang Jameson, terima kasih sudah hadir. Ya, Bang. Kemudian ada Bang Komeng. Yes. Terima Emang ada kasih dua sudah orang. hadir. Saya mulai kira dari satu Bang orang. Komeng dulu ya, karena Bang Komeng ini adalah Laskar FPI, orang yang turut mengamankan beberapa orang yang diyakini sebagai anggota dari Badan Intelijen Negara atau BIN di kawasan Megamendung Bogor ya. Ya, betul. Iya. Itu peristiwanya terjadi tanggal 4. Sebentar. Saya lewat apa ini? Lu sebagai apa? Sebentar ya, mohon maaf. Karena ini penting nih. Saya mulai dari Bang Komeng dulu ya, Ya, karena siap. Bang Komeng ini adalah Laskar FPI, orang Oke. yang turut mengamankan beberapa orang yang diyakini sebagai anggota dari Badan Intelijen Negara atau BIN di kawasan Megamendung Bogor ya. Oh, Ya, oke. betul. Baik. Iya. Jadi ada BIN di Bogor, diamankan dulu. Ini salah satu orang yang mengamankannya. Jadi ini FPI ya. Saya kira dia dari BIN. Kita teruskan dulu. Itu peristiwanya terjadi tanggal 4 Desember 4 Desember 2020. Iya. Beberapa hari sebelum peristiwa tragedi KM50. Iya, betul. Apa yang terjadi waktu itu Bang Komeng? Jadi sebelum itu kan ya, saya lagi ada di wilayah Markas Syariah. Nah, itu kebetulan Habib juga emang lagi ada pertemuan. Ya kan, kita nggak tahu itu bahas apa kan. Nah, itu tiba-tiba ada santri bilang, "Bang, itu ada drone di atas." Nah, saya lihat kan emang jaraknya lumayan jauh juga ya. Ternyata emang jelas juga, ternyata itu drone. Dan ada itu jarak sekitar 1 atau 2 kilo itu 3 orang baju hitam. Santri juga yang lihat. Padahal waktu itu sedang lumayan cukup berkabut, Bang. Nah, akhirnya kita juga kan lapor pada atasan kita kalau ada drone dan 3 orang yang nggak dikenal. Jam berapa itu Bang? Itu sore. Sore. Sekitar jam setengah 4, jam 4. Pada asar lah ya. Mbak dasar. Oke. Nah, akhirnya kan kita dapat perintah untuk ngecek ke sana. Nah, udah kita tanpa pikir panjang, kita ajak itu. Ada beberapa syuhada juga yang ikut. Salah satunya itu syuhada Andi Oktavian, Bang Andi, sama Ahmad Sofian Ambon. Nah, itu kita ajak ke pos 1. Nah, selang beberapa menit kita sampai, sekitar 3-4 menit itu ada mobil expander keluar. Expander keluar dari ujung jalan. Nah, kita kan penasaran Bang ya. Akhirnya kita coba tahan. Nah, itu kita periksa. Awalnya mereka nolak. Kita baik-baik, mereka keras kan. Akhirnya pengen injek gas begitu. Ada satu teman kita akhirnya nahan. Injek rem sambil tarik rem tangan. Nah, kita mohon izin geledah. Dan ternyata pas kita buka bagasi belakang, itu ada drone. Yang itu dia yang kita lihat di situ. Mereka nggak ngaku, bilang sih mereka cuma pengunjung villa. Akhirnya setelah kita geledah lagi, kita nemuin ada yang namanya surat yang udah disobek-sobek. Terus ada duit itu sekitar 4-5 gepok segini Bang, 100.000. Pecahan 100.000. Pecahan 100.000. Oke. Nah, akhirnya kita putusin tuh sama teman-teman sama syuhada juga untuk dibawa ke pos 2 Markas Syariah. Yang ada di mobil expander. Yang ada di mobil expander Berapa itu orang? 3 orang. 3 orang. 3 orang. Oke. Nah, akhirnya kan kita kita adain geledah lagi, terus kita tanya-tanya. Mereka awalnya nggak mau ngaku. Sudah dibawa ke pos nih. Sudah dibawa ke pos. Itu santri yang menahan atau yang menghampiri mobil expander ada berapa orang? Itu sekitar 8 orang. 8 Dalam orang. satu mobil kita ajak semua. Oke, perawakan orang atau penumpang di mobil expander seperti apa, dan ini mobil mobil polos warnanya atau identik dengan institusi tertentu? Mobil expander putih, Warna polos putih. begitu aja. Oke, platnya juga plat pribadi. Platnya itu mereka ada 3 plat di dalam mobil. Yang terpasang Oke. Yang terpasang 1 plat mana? plat itu Jakarta. atau Jakarta? Plat Jakarta. Plat B. Plat B. Oke, jadi mereka sempat menolak digeledah, Iya. kemudian berhasil akhirnya dibawa ke pos. Ke pos. Nah, sempat kita itu pemeriksaan ya kan, lihat galeri-galeri, itu ternyata benar ada beberapa foto teman kita yang waktu ada di rumah sakit Umi itu difoto. Nah, akhirnya tuh kita sedikit keras ya Bang ya. Akhirnya mereka ngaku mereka dapat perintah. Dan sempat dibuka tuh HP-nya, ternyata ada grup dan mereka ada 3 tim, dalam satu tim itu 10 orang.
Sebentar, ini jago juga orangnya, bisa mengekstrak informasi sedalam itu dari yang katanya bin. Binnya bego. Binnya bego. Nah, kita acak-acak semua tuh akhirnya kan putusan udah akhirnya dilepasin begitu aja tanpa kita apa-apain. Oke. Dan tidak ada perlawanan dari Nggak ada 3 perlawanan orang sama tersebut. sekali. Sempat ada perlawanan dari 3 orang itu. Sempat memukul, cuma ditahan. Oke. Mereka tidak membawa senjata? Mereka nggak ada yang bawa senjata. Tidak membawa senjata. Oke. Iya, Kabarnya ada ID juga yang berhasil diamankan? ada ID wartawan sama ID bin. ID Oh. wartawan dan ID bin. Iya, Oke. Masing-masing 3 orang itu atau masing-masing dari mereka itu ada yang punya 2 identitas oke. dengan nama yang berbeda. Sebentar, ini yang katanya kata Habib Rizik kartu BIN-nya itu bakal diganti dan tidak akan diakui bahwa itu adalah anggota BIN. Itu cara mereka tuh katanya, kata Habib Rizik. Oke. Kenapa kemudian akhirnya diputuskan untuk dilepaskan, Bang Komeng? Ya karena itu putusan dari pimpinan kita pengen tahu ke depannya itu ada bakal terjadi apa nih. Apa bakal lepas begitu aja, lupa begitu aja, atau bakal ada kejadian. Oke, tapi ketika dilepas tidak ada ancaman atau apa? Nggak ada ancaman sama sekali. Oke. Dan ketika pemeriksaan tidak ada hal-hal kekerasan yang dilakukan oleh rombongan santri FPI? Kagak ada sama sekali, Bang. Jadi kita juga periksa itu minta izin. Kita izin ya kan, kita bongkar. Oke. Kita cari-cari, sempat kita buka dashboard depan itu dia kita nemuin surat yang udah disobek-sobek. Maksudnya ini surat perintah atau Surat perintah. Ada lembaga institusinya emang. Pas kita Oh, ada ininya, logonya. ada logonya Di surat itu. di surat itu. Dari institusi mana? BIN. Dari Oh, BIN. Dari BIN. Oke. Oke, nah ini bukan perkara kecil ya. Ini kalau mereka tidak merasa, ini tuduhan besar. Makanya coba Habib Rizik sudah mengupayakan ini masuk pengadilan. Cobalah dari BIN begitu ya. Upayakan ini masuk pengadilan. Karena ini bukan tuduhan kecil loh. Tapi menurut Bang Komeng, apakah BIN seceroboh itu? Ya harusnya sih kalau emang betul BIN ya nggak mungkin seceroboh itu ya Pak. Apalagi seorang BIN masa ditangkap sama sipil. Kemudian membawa identitas. Itu makanya. Dia. Pego tuh kalau emang itu Oke. dari BIN. Kemudian apa yang disampaikan oleh pihak FPI kepada 3 orang sebelum dilepaskan? Ya udah begitu doang. Jadi kita minta untuk dihapus itu foto-foto dan segala rekaman yang ada di drone itu, ada di memory card itu. Kita minta hapus semua, dihapus udah. Oke. Tidak ada barang-barang yang disita atau diamankan? Nggak ada. Oke. Berarti dalam proses pemeriksaan terjadi komunikasi secara terbuka ya? Terbuka. Antara 3 orang yang dari BIN tadi dengan rombongan FPI. Iya. Artinya mereka melihat dong ya, memantau Melihat. juga nih siapa saja santri yang menggeledah dan memeriksa Betul. mereka itu. Di antaranya adalah yang menjadi korban tragedi KM 50. Betul. Oke. Ada hal apa lagi yang ingin Bang Komeng ceritakan dari peristiwa di Megamendung itu? Nah, dari Megamendung itu ya selesai kita lepas yang 3 orang itu ya nggak ada kejadian apa-apa, Bang. Oke. Nah kan di hari Jumat malamnya itu kan kita langsung pindah haluan ke rumah yang satu sana, Sentul. Di Megamendung masih? Enggak, di Sentul. Dari Megamendung geser ke Sentul. Nah, Oke, kita sempat kemudian bermalam berapa hari itu kan, Sabtu sampai Minggu. Nah, di hari Minggu itu di rumah Sentul, di depan perumahan Mutiara itu sempat ada beberapa mobil. Nah, itu udah berapa hari itu mobil diem aja. Nggak ada pergerakan, nggak ada apa. Orangnya nggak ada. Keluar sama sekali, diem di mobil. Cuma kita nggak curiga sama sekali. Kita cuek aja kan. Karena pikiran kita ya udah. Kita cuma jaga guru kita doang kok. Nah, siang hari, di hari Minggu itu ada drone. disentul. Pas di depan, pas banget di halaman rumah. Itu sampai cucunya Habib bilang, Ami ada drone. Maka kita lihat langsung terbang tuh drone. Bahkan sempat dicek-cek juga ya sama keamanan yang disentuh. Itu ada CCTV. Di pohon ngarah ke rumah Habib. Nah, dan itu dipasang ke rumah warga. Oke.
Nah, dari situ udah akhirnya kan kita cabut semua, udah selesai. Nah, udah kita jalan langsung. Itu hari Minggunya. Itu di hari Minggu, Berarti 2 hari berselang dari peristiwa di Megamendung. Megamendung. Oke. Nah, ketika pemeriksaan di Megamendung itu, apa penjelasan dari 3 orang mengenai aktivitas mereka? Ya, mereka cuma diperintah memantau doang bilangnya. Diperintahkan. Awalnya kan mereka nggak ngaku kalau mereka diperintah. Oke. Sempat Akhirnya mengaku kita hanya tekankan. pengunjung villa. Akhirnya mereka ngaku juga. Baik, nah ini kalau misalkan BIN tidak mengaku, kan ini harus diselesaikan permasalahan ya. Ini institusi negara loh yang disebut itu. Kok kenapa nggak mau mempermasalahkan? Heran. Oh, Kalau emang itu ada perintah dari atasan mereka. dari atasan mereka. Untuk memantau aktivitas di Markas Syariah Megamendung. Betul. Sorry. Oke. Kemudian itu juga terjadi di Sentul. Terjadi juga di Sentul. Oke. Kemudian sampai akhirnya ke peristiwa 7 Desember, apa yang Bang Komeng alami? Yang kita alamin itu Bang ya. Pas sebelum berangkat itu emang firasat kita gimana ya? Pas kita lihat langit juga emang benar-benar merah banget, bukan merah mendung atau apa ya. Tapi emang benar-benar warna merah. Nah, dalam pas mau jalan itu emang sedikit udah mulai tegang. Cuma nggak tahu kenapa kan. Padahal nggak ada apa-apa tapi hawa tuh kayaknya tegang banget Itu hari Minggu. di hari Minggu. Minggu malam. Minggu malam. Jam 9, jam 10-an. Untuk perjalanan ke Kerawang. Betul. Oke. Kemudian lanjut. Nah, kemudian kan akhirnya kita semua rombongan itu sekitar 7-8 mobil kan. Depan pengawal utama sama Habib. Terus sama belakang itu syuhada. 6 syuhada itu. Yang di mobil Yang spin. di mobil spin. Oke. Nah, Bang Komeng awalnya di mobil yang mana? kita di mobil Innova. Oke. Hmm. Beda mobil dengan. Beda mobil dengan syuhada. Oke. Kemudian tadi ketika akan berangkat sudah merasakan perasaan gak enak gitu ya? Iya, Oke. sudah perasaan nggak enak. Akhirnya kita tetap berangkat kan. Nah, itu pas kita di tol Jagorawi, itu emang udah feeling gimana ya, ada mobil deketin mobilnya Habib Irfan itu sempet mepet dan buka kaca ngelongok begini. Nah, cuma pas ngelihat begitu akhirnya kabur lagi jalan. Pas mau masuk kilometer 7 dari Jagorawi itu lingkar Jakarta One Ring Road. Oh, Nah, di Jor, tol di Jor. Jor. Nah, pas kita pengen masuk tol Jor itu ada mobil expander putih mepet mulu di belakang. Itu mobil yang sama ketika yang ditangkap di Megamendung apa beda? Expander putihnya. Warna mobilnya sama, cuma pas kita lihat platnya berbeda, Oke. ya kan. Nah, kita cuek aja kan, akhirnya tetap fokus di jalan. Nah, selang berapa menit itu pas di tol Cikunir, kita ada di posisi kanan, Bang. Sedang kecepatan adalah di 60-80 km per jam. Itu ada mobil Fortuner. Platnya sampai sekarang saya masih ingat. B28 KJL. B28 KJL. Plat hitam. Plat hitam. Mobil Fortuner warna hitam juga. Warna hitam. Oke. Jadi coba detektif netizen itu ya, coba tolong dicari itu ada nggak kepemilikannya ke atas siapa. Biasanya ada kan informasi kalau diketahui nomor polisinya itu. Nah, itu sempat mepet mobil yang aneh bawa. Sempat mepet, cuma kan akhirnya aneh feeling. Wah, kalau misalnya aneh ngalah begitu aja, nggak ada aneh yang celaka. Akhirnya saya tuh maksa juga tuh, mepet juga. Nah, sampai dia tuh ngebuang. Dia ngebuang di jalur ketiga, dia buka kaca, acungin jari tengah ke mobil yang aneh bawa. Oke. Di tangannya itu ada tato. Oke. Kepalanya botak. Sendiri atau ada penumpang lain? Yang aneh yang saya lihat cuma supirnya doang, yang lain kaca ditutup. Oke. Kemudian? Nah, sampai dari situ pas dia ngacungin jari tengah itu syuhada langsung mepet, langsung ngebuang itu mobil sampai keluar tol. Yang mobil spin? Yang mobil spin itu. Oh, jadi dibuang ke keluar tol mana? Keluar tol Cikunir itu. Cikunir. Oke. Kemudian? Kemudian tuh di MBZ. Nah, kita di MBZ itu tenang-tenang aja, Bang. Di Layang? Di Layang.
Jalan Layang MBZ. Jalan Layang MBZ. Itu tenang-tenang aja, ada mobil yang plat K, nomornya sekian lupa saya, belakangnya EL ya kan. Nah itu lewat aja tuh. Kita cuek, mungkin orang biasa. Karena kan ya kita rombongan kok udah ada nih, pasti aman dong. Rombongan masih utuh tuh? Rombongan masih utuh. Oke. Akhirnya pas mau turun dari MBZ tuh emang udah ada yang salip-salip begitu kan, dari mobil yang nggak kita kenal. Akhirnya mutusin tuh teman-teman semua. 2-3 mobil itu nahan di belakang mobil-mobil yang mau nyalip rombongan Habib. Nah, dengan jarak yang lumayan jauh ya Bang ya. Akhirnya kan Habib dan kita semua udah keluar di tol Kerawang Timur atau Kerawang Barat, itu ada saya lupa. Nah, itu masih jauh banget tuh. Syuhada sama teman-teman di belakang menghalau. Ya kan? Nah, akhirnya kita keluar tol. Itu jarak berapa kilometer dari keluar tol itu kita langsung pecah. Oke. Kita langsung pecah buat ngelabuin ya kan. Jadi mereka mau kemana, mereka bingung. Mobil Habib jalan terus? Mobil Habib tetap jalan. Oke. Nah, dari situ pas sekitar jam 12 kurang berapa gitu ya, kita dapat info dari voice note itu, mereka ditembakin. Oh, di mobil spin itu? Di mobil spin. Dan Avanza ya? Dan Avanza. Oke. Nanti kita tanya Bang Jameson yang ada di mobil Avanza itu ya. Oke. Nah, komunikasi antar mobil itu pakai apa? Kita voice note. Oh. Oke. Kita jadi buat grup, emang grup khusus pengawal ya kan. Ya akhirnya kita buat grup buat konfirmasi lewat mananya kan. Nah itu di grup itu ada info itu, mereka ditembakin, mereka dipepet. Oke, itu masih di tol ya? Itu udah di luar tol. Udah keluar, arteri Kerawang kalau nggak salah ya? Iya di Kerawang. Itu udah keluar tol. Nah sekian jam 12 lewat, itu udah mulai hari Senin. Itu almarhum Syuhada Faiz nelfon teman yang ada di mobil yang paling depan, pengawal paling depan. Oke. Itu ditelepon, udah ada yang teriak, aduh sakit, tolong Pak, tolong. Kita mikir kenapa nih? Akhirnya kan kita sama rombongan mutusin berhenti untuk tanya ini kenapa. Akhirnya kita telepon lagi, ternyata nggak ada jawaban. Sempat kita diskusiin sama Habib juga. Putusannya kan Habib pengennya nyamperin 6 syuhada ini. Cuma kita sebagai pengawal kan nggak mungkin grup kita kirain aja. Yaudah. Akhirnya kita jalan tetap sampai tujuan. Bang Komeng, apa selain teriak minta tolong, apalagi disampaikan oleh? Ada yang sakit. Ada yang sampai salah satu syuhada tuh kayak kesakitan sampai nangis gimana gitu. Oh, hanya itu aja? Iya. Tidak ada misalnya penjelasan lain mereka diapakan gitu? Nggak ada di itu. Hanya bilang sakit dan minta tolong saja? Tolong Pak, tolong. Abis itu suaranya hilang. Nggak ada suara lagi. Nah, sampai telepon itu putus, ditelepon lagi, nggak nyambung. Sudah nggak bisa? Udah nggak bisa. Oke. Baik, jadi kan jelas ya, informasinya jelas, rutenya jelas, harusnya ya CCTV bisa bisa mengungkap. Coba ya kemarin tuh yang kiai yang dituduh pencabulan itu ketemu kok, yang sampai sembunyi di tempat keramat katanya, itu ketemu sama polisi. Masa permasalahan seperti ini gak ketemu? Tidak ada keinginan untuk menelusuri permasalahannya. Dan sekali lagi saya katakan, Habib Rizik beserta orang tua dari syuhada itu mengatakan dengan jelas bahwa si Dudung itu bertanggung jawab, Jokowi itu bertanggung jawab. Dan ini adalah public humiliation sebetulnya. Ini adalah dipermalukan di muka umum. Tapi mereka itu kok diam-diam saja. Nah, saya kira kenapa mereka diam? Ya karena pihaknya yang dizolimi di sini ini memiliki bukti yang cukup jelas, yang mana kalau apabila begitu ya ditaikan ke pengadilan, ini bisa panjang urusannya, bisa seperti Mirna tuh, bahkan bisa lebih daripada itu. Nanti lanjut lagi Bang Komeng ya. Saya ke Bang Jameson dulu yang ada di mobil Avanza yang bersama mobil Chevrolet Spin itu menghalau mobil yang mengikuti mobil Habib Rizik ya. Iya. Oke, Bang Jameson, apa yang Anda alami? Kalau dari awal Sentul ya,
kita kan berawal dari Sentul. Kalau kita pribadi sama teman-teman, itu emang udah dijanggal yang itu 3 mobil itu, PWQ, POI sama KJL. Itu yang ada di depan. Di Sentul udah ada. Di Sentul. Udah ada mobil itu. Udah itu. Itu Mobil yang 3 yang apanya? tadi disebut sama Bang Komeng. Fortuner? Enggak, mobil biasa semua. Mobil biasa semua. Oke. Jadi dan jaraknya juga jauh-jauh. Ada yang di samping sebelum Gapura, ada yang di sesudahnya, ada juga yang di depannya. Mereka mengintai. Iya, Itu malam sebelum rombongan berangkat dari Sentul. iya. Oke. Kemudian? Setelah kita keluar, itu otomatis mobil nyala semua, Pak. Gitu. Yang kita kagetin kan tiba-tiba kok bisa tahu gitu, bahwasanya ini rombongan Habib gitu. Akhirnya kita jalan. Alhamdulillahnya kan satu mobilnya Habib itu kan nggak dibawa. Dibawanya pulang lagi ke markas Syariah di Megamendung. Buat ngegocekin itu mobil. Ternyata nggak kegocek juga. Dia ngikutin terus sampai kita masuk tol. 3 mobil itu ikut terus? Ikut terus. Ngintai terus? Iya. Oke. Gitu. Dan kan kita ada 8 mobil, 2 mobil itu kita jadi sayap. Nggak ikut begini. Oke. Jadi almarhum sama mobil saya begini di belakang. Oh, Spin dan Avanza. Iya, buat ganti-gantian, ntar ke kanan, ntar ke kiri, buat ngindari ya, mobil-mobil yang kita Oke, curigai. curigai gitu. Oke. Dan yang tadi dibilang sama Bang Komeng ya, masalah mau Fortuner itu, saya nggak tahu kan, itu Fortuner atau mobil apa. Yang saya tahu tuh mobil gede aja gitu. Tiba-tiba dibuka kaca, terus mepetin ke mobil Habib Hanif, terus dia ngepetin. Yang bertato itu tangannya? Iya, Oke. kepalanya buat apa bewokan gitu. Dan kita kan yang mepet tuh langsung. Kita pepet, gantian sama almarhum sampai keluar pintu tol. Buat Tol. dia keluar. Tol Karawang. Cikunir itu. Oh, Cikunir. Oh, yang di Cikunir tadi ya. Oke. Tapi menurut saya, yang saya lihat itu dia berdua. Menurut pandangan Di saya mobil ya. Fortuner itu. Iya. Saya nggak tahu Fortuner atau apa ya. Intinya mobil gede aja. Oke. Ada perempuan di sampingnya gitu. Oh. Yang menurut saya lihat. Gitu. Oke. Terus? Dan kalau untuk masalah mobil itu yang ngikutin kita itu kayak estafet gitu Bang. Bergantian gitu. Dan banyak banget gitu kayak mobil Kijang gitu yang aneh-aneh gitu tiba-tiba mepet di layang. Berapa itu. mobil kira-kira? Menurut saya sih di atas 20-an. 20 mobil. Iya. Tapi mereka bergantian untuk mengintai Habib gitu menurut saya ya. Itu sudah di jalan tol tuh ya? Udah di jalan tol. Oke. Kemudian Kita keluar tol itu Karawang Timur. Kalau dari atas kan langsung ke Karawang Timur. Karawang Barat kan sebelumnya. Nah, kita udah punya feeling tuh Bang. Gimana caranya? Kita kan berteleponan sama almarhum Bang Ambon kan. Gimana caranya buat nutupin orang-orang yang gak jelas ini supaya Habib itu tetap jalan terus gitu. Alhamdulillahnya di saat itu sebelum masuk tol itu kan ada pembaikan jalan. Jadi agak sempit jalanan. Jadi kita 2 mobil ini mepetin jalan pelan-pelan. Nutup. Dan ada 1 mobil yang nggak ikut. Baik, ini saya harus sudahi ya. Yang masih mau mendengar silahkan dengarkan langsung ke channel Madilog ini. Ya saya tidak bisa mengomentari banyak ya karena ini persaksian begitu. Dan saya lihat juga persaksiannya ini dia sangat linear sekali. Tidak ada keraguan di dalam perkataan. Jadi ini adalah persaksian yang benar-benar terjadi. Itu dalam pandangan saya. Nah, seharusnya ini ditindaklanjuti secara serius oleh penegak hukum. Jadi kita tunggu saja ya. Kalau misalkan ini tidak ditindak secara serius ya kita doakan saja mudah-mudahan mereka itu kena cepat azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.